Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, selamat datang di kelas Bahasa Arab untuk kelas 8 Madrasah Tsanawiyah atau Sekolah Menengah Pertama. Pada kali ini kita sudah memasuki bab 5 yaitu tentang al-mihnah atau profesi. Pada pertemuan yang kedua di bab 5 ini kita akan mempelajari tentang al-masdar as-sharih dan al-masdar al-muawwal. Baiklah, sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu masdar. Masdar adalah sebuah isem atau kata benda yang menunjukkan arti kejadian atau perbuatan tanpa terikat oleh waktu. Jika dilihat dari definisi ini, kita bisa mengetahui bahwasanya masdar memiliki kesamaan dengan fi'al atau kata kerja, yaitu menunjukkan arti kejadian atau perbuatan. Seperti yang kita ketahui, fi'al atau kata kerja adalah kata yang menunjukkan arti kejadian atau perbuatan. Hanya saja, fi'al ini terikat oleh waktu, yang artinya terjadi pada suatu masa atau waktu tertentu. Ada fi'al yang terjadi di masa lampau, di masa sekarang, dan ada yang terjadi di masa yang akan datang. Untuk mengetahui perbedaan antara masdar dan fi'al, perhatikan contoh berikut. Di sini ada kalimat Muhammadun yaqra'ul kitaba. Muhammad yaqra'u membaca al-kitaba, buku. Kemudian Muhammadun yuhibbul qira'ata. Hiwayatuhu qira'ah. Muhammad yuhibbu artinya suka. Kemudian al-qira'ah membaca. Hiwayatuhu hobinya, qira'ah membaca. Jika kita perhatikan yaqra'u dan al-qira'ah atau qira'atun jika tanpa alif lam menunjukkan arti kejadian atau perbuatan yang sama, yaitu menunjukkan arti membaca. Namun bedanya, yaqra'u ini adalah fi'al atau kata kerja. Sedangkan al-qira'ah atau qira'atun jika tanpa alif lam ini adalah isem atau kata benda. Kita bisa lihat di sini cirinya dia ada alif lamnya atau tanwin. Nah, kata benda yang menunjukkan arti kejadian atau perbuatan seperti ini disebut masdar. Jadi masdar itu seperti fi'al, menunjukkan arti kejadian atau perbuatan. Di contoh ini menunjukkan arti perbuatan membaca, sama. Hanya saja masdar ini adalah isem atau kata benda, bukan fi'al atau kata kerja. Karena masdar adalah sebuah isem atau kata benda, maka dia tidak terikat oleh waktu atau tidak terjadi pada suatu masa tertentu. Contohnya di sini al-qira'ah artinya membaca, dia tidak terjadi pada suatu waktu tertentu, tidak pada masa lampau, sekarang atau yang akan datang. Berbeda dengan fi'al atau kata kerja, dia terikat oleh waktu. Contohnya di sini yaqra'u artinya membaca, yaqra'u di sini adalah fi'al mudhari. Fi'al mudhari adalah kata kerja yang terjadi di masa sekarang atau yang akan datang. Jadi, yaqra'u ini bisa kita artikan sedang membaca atau membacanya ini terjadi sekarang. Nah, ada juga nanti kita akan mempelajari jenis fi'al yang lain yaitu fi'al madhi atau kata kerja yang terjadi di masa lampau. Contohnya jika membaca dalam fi'al mudhari itu yaqra'u, nah fi'al madhinya adalah qara'a. Artinya membaca juga, cuma terjadi di masa yang lampau. Qara'a artinya membaca atau telah membaca di masa yang lampau. Inilah perbedaan antara fi'al dan masdar. Jika kita perhatikan huruf-huruf yang membentuk masdar ini sama dengan huruf-huruf yang membentuk fi'alnya, yaitu qaf, ro, dan hamzah. Karena masdar ini memang berasal dari fi'al. Nah, jika seperti itu sebenarnya masdar bisa juga kita sebut kata kerja yang dibendakan atau kata kerja yang dijadikan kata benda. Di dalam kaidah bahasa Inggris disebut gerund. Nah, berikut adalah contoh perubahan kata dari fi'il madhi ke fi'il mudhari kemudian ke masdar. Di sini ada fi'il madhi, kata kerja yang terjadi di masa yang lampau, kemudian fi'il mudhari, kata kerja yang terjadi di masa sekarang dan masa yang akan datang, dan ini adalah masdar. Ini adalah kata kerja yang sudah berbentuk isem atau kata benda. Di sini ada qara'a, yaqra'u, qira'atun, membaca, tabakha, yatbakhu, tabkhun, memasak, nazama yunazimu tanzimun mengatur, kemudian alaja yu'aliju mu'alajatun mengobati. Nah, yang dua ini adalah fi'al atau kata kerja, sedangkan di sini adalah masdar, dia sudah berbentuk isem atau kata benda. Baiklah, sekarang kita ke materi inti kita adalah masdar sharih dan masdar muawwal.
Perhatikan contoh-contoh berikut. Di sini ada dua bagian contoh, yang kanan dan yang kiri. Di sini ada uridu an u'alijal mardo. Saya ingin mengobati orang-orang sakit. Uridu mu'alajatal mardo. Saya ingin mengobati orang-orang sakit. Yuhibbut tabahu an yatbakhul at'imata. Juru masak menyukai memasak makanan. Yuhibbut tabahu tabkhul at'imata. Juru masak menyukai memasak makanan. An yanjahat talamizu yasurul mudarrisa. Suksesnya murid-murid menggembirakan guru. Najahut talamizi yasurul mudarrisa. Suksesnya murid-murid menggembirakan guru. Nah, sekarang kita perhatikan contoh yang di sebelah kiri. Pada contoh berikut, di sini ada kata yang berwarna merah, mu'alajah, tabkhun, kemudian najah. Kata-kata yang berwarna merah ini adalah masdar. Mu'alajah ini masdar dari yu'aliju, artinya mengobati. Tabkhun adalah masdar dari yatbahu, artinya memasak. Dan najahun adalah masdar dari yanjahu, artinya sukses atau berhasil ya. Nah, masdar yang seperti ini yang telah kita pelajari tadi, ini disebut masdar sharih atau masdar yang sudah jelas lafadznya. Nah, kemudian kita perhatikan ke contoh yang di sebelah kanan. Posisi masdar pada contoh yang di sebelah kiri ini, dia digantikan dengan an dan fi'al pada contoh yang di sebelah kanan. Di sini mu'alajah ini digantikan dengan an u'alija. Ini an dan fi'al atau kata kerja. Kemudian di sini tabkhun posisinya digantikan dengan an dan fi'al, an yatbakho. Kemudian najahun juga di sini digantikan posisinya oleh an dan fi'al, an yanjaha. Ini fi'al. Nah, pada contoh yang di kanan ini, an dan fi'al ini menggantikan posisi masdar. Tapi setelah kita perhatikan maknanya, ternyata maknanya tetap sama dan tidak berubah. Uridu an u'alijal mardo, saya ingin mengobati orang-orang sakit. Uridu mu'alajatal mardo, saya ingin mengobati orang-orang sakit. Artinya tetap sama. Begitu juga dengan dua contoh yang lainnya. Nah, an dan fi'al ini yang bisa menggantikan posisi masdar dalam kalimat dan tidak merubah artinya, ini disebut masdar mu'awwal. Nah, sebenarnya masdar mu'awwal ini banyak bentuknya. Hanya saja pada pelajaran kita kali ini, kita mempelajari masdar mu'awwal yang berbentuk an dan fi'al. Nah, seperti ini. An u'alija, an yatbakho, dan an yanjaha. Jadi, masdar mu'awwal itu susunan kalimat yang terdiri dari an dan fi'al, yang mana an dan fi'al ini bisa digantikan dengan masdar. Ataupun sebaliknya, masdar di dalam kalimat bisa digantikan dengan an dan fi'al. Nah, an dan fi'al ini adalah masdar mu'awwal. Sedangkan masdar sharih, ya masdar yang telah kita pelajari tadi, ini adalah ism atau kata benda yang memiliki makna pekerjaan, perbuatan atau kejadian yang sama dengan fi'al atau kata kerja. Nih, mu'alajah, tabkhun, dan najahun. Jadi nanti ketika membuat sebuah kalimat, kalian bisa menggunakan masdar seperti ini, uridu mu'alajatal mardo, atau mengganti masdar ini dengan masdar mu'awwal, uridu an u'alijal mardo. Caranya tinggal letakkan an, kemudian fi'alnya atau kata kerjanya yang semakna dengan masdar ini. Ini masdar mu'awwal dari an dan fi'al. Terus bagaimana dengan susunan kata li dan fi'al? Apakah termasuk masdar mu'awwal? Baiklah, di sini ada contoh. Ajlisu li astariha. Saya duduk untuk beristirahat. Li artinya untuk, astariha beristirahat. Ajlisu listirahati. Saya duduk untuk beristirahat. Li artinya duduk, istirahah ini masdar dari yastarihu artinya beristirahat. Yadhhabu syurtiyu ila syari'i liyunazimal murur. Polisi pergi ke jalan liyunazimal murur. Li untuk, yunazim artinya mengatur, ini fi'al ya, untuk mengatur al-murur lalu lintas. Yadhhabu syurtiyu ila syari'i litanzimil murur. Polisi pergi ke jalanan li untuk, tanzim ini adalah masdar dari yunazim artinya mengatur. Litanzimi untuk mengatur, al-murur lalu lintas. Baiklah, jika kita perhatikan li astariha
ini sebenarnya bukan hanya terdiri dari dua kata, li dan astariha. Sebenarnya ini terdiri dari li an astariha. Jadi ada annya dulu sebelum astariha, sebelum fi'alnya. Hanya saja an yang datang setelah li, yang artinya untuk, ini namanya lamul ta'lil ya, li yang artinya untuk, an ini bisa disembunyikan sehingga menjadi li astariha. Tapi bisa juga dimunculkan menjadi li'an astariha. Namun aslinya memang ada annya dulu sebelum fi'alnya. Li'an astariha. Jadi li astariha ini sebenarnya terdiri dari li dan juga an dan astariha. Jadi yang masdar mu'awal itu an dan fi'alnya. An astariha. Bukan li dan fi'al. Li astariha. Bukan. Tapi an dan fi'alnya. Inilah yang disebut masdar mu'awal dalam kalimat ini. Sehingga an astariha-nya ini bisa kita ganti dengan masdar sorry. Nih, contohnya di sini ajlisu listirohati. Listirohati ini kan terdiri dari li dan istirohah. Nah, istirohah ini adalah masdar sorry. Masdar sorry ini bisa digantikan dengan masdar mu'awal an astariha. Begitu juga dengan contoh yang kedua, liyunazima ini terdiri dari li an yunazima aslinya ya. Ada annya dulu. Nah, an yunazima ini adalah masdar mu'awalnya. Dan masdar mu'awal ini bisa kita gantikan dengan masdar sorry yaitu tanzim. Sehingga kalimatnya menjadi li tanzimi. Ini dia jika an ini bertemu dengan li yang artinya untuk atau lamu ta'lil namanya. Jadi an-nya ini boleh tidak disebutkan atau disembunyikan. Seperti itu ya. Baiklah, intinya masdar mu'awal itu adalah susunan kalimat yang terdiri dari huruf masdariyah. Nah, huruf masdariyah ini ada an, anna, ma, dan lain-lain. Ada banyak. Ditambah jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Ini sudah kita pelajari sebelumnya ya. Nah, pada pelajaran kita kali ini, yang kita pelajari hari ini, susunannya adalah huruf masdariyahnya adalah an, ditambah fi'al atau jumlah fi'liyah. Karena sebenarnya bukan cuma fi'al sendiri, tapi ada fa'il atau pelakunya. Di kalimat itu cuma saja tersembunyi. Jadi an dan fi'al atau jumlah fi'liyah. Contohnya, uridu an u'alijal mardo. Nah, masdar mu'awalnya itu adalah an dan fi'al ini, u'aliju. Dan susunan kalimat an dan fi'al ini posisinya bisa ditempati oleh masdar sorih yang semakna. Contohnya, uridu an u'alijal mardo bisa kita ganti dengan masdar sorihnya, yaitu uridu mu'alajatal mardo. Diganti dengan mu'alajah. Seperti itu. Mudah-mudahan bisa difahami. Memang agak sulit, tapi insya Allah akan lebih mudah jika diperbanyak latihan menjawab soal-soal yang ada di buku atau yang diberikan oleh gurumu. Syukron ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.